Yes. Wih, Deva semangat banget. Deva udah siap memuji Tuhan ya? Adik-adik siapa yang udah siap juga memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yuk adik-adik, kita nyanyiin satu lagu, yaitu Kasih Yesus. Deva bisa? Bisa. Oke, kita nyanyi adik-adik. Kita mau muji Tuhan. Kita mau dengerin firman, kita mau berdoa dulu. Mari kita sikap berdoa yang baik. Kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau berkati kami Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami ingin mendengarkan daripada firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kakak yang akan membawakan firman, agar firman-Nya bisa masuk ke dalam hati kami dan bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Kau berkati kami juga ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana ya present worship-nya? Wah, pasti luar biasa deh. Iya dong. Percaya pasti adik-adik enjoy. Pasti ya, enjoy. Betul. Nah, Coach, Apa? mana bukunya nih? Buku apa sih, Coach? Hah, loh. Kok Coach jadi lupa ya? Janji hari ini buku mau apa? beliin buku ceritanya baru, The Little Prince and the Hobbit. Oh, buku itu. Hehehe, sorry deh, nggak jadi. Habis mahal sih. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari nih. Aduh. Nah, adik-adik nih pasti sering nih atau pernah membuat janji kayak Coach Dedi tadi tuh yang juga tidak pernah menepati janjinya ya. Kadang memang kita lupa akan janji kita buat ya. Dan kadang kita berusaha untuk menepati, tapi rasanya susah banget untuk memegang janji yang sudah kita buat. Nah, itulah janji-janji yang dibuat dengan kekuatan dari diri kita sendiri yang terkadang mengecewakan orang dan diri kita sendiri. Tapi ada tapinya nih Coach. Tuhan selalu bisa diandalkan dan Dia bisa dipercaya. Bapa surgawi kita selalu setia menepati janjinya. Nah, Tuhan adalah Tuhan pembuat perjanjian. Dan Tuhan juga selalu menepati janjinya loh Coach. Nah, mari adik-adik kita lihat bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin bagi umatnya. Termasuk adik-adik dan Coach juga. Wah, ada 3 perjanjian utama di dalam Alkitab nih. Dan hari ini kita akan melihat perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Oke. Tuhan mempunyai teman yang istimewa yang bernama Abraham. Nah, Tuhan sangat mengasihi Abraham dan ingin menjanjikan banyak hal yang baik kepadanya. Seperti tanah perjanjian untuk dijadikan rumah. Keluarga Abraham akan menjadi bangsa yang hebat. Wah, keturunan Abraham akan memberkati semua keluarga di dunia. Oh, di dunia ya. Jadi semua ini adalah janji-janji yang luar biasa bagi Abraham. Tetapi hanya ada satu masalah, Coach.
Abraham itu sudah tua, umurnya iya ya. udah berapa tahun kali ya, Udah, beribu tahun atau 75 tahun dan belum punya anak. Nah, bagaimana ya? dia bisa menjadi bangsa yang Bener. besar ya? Tuhan menunjukkan kepada Abraham bintang-bintang di langit. Oh. Begitu banyak bintang. Pernahkah adik-adik mencoba Coba, menghitung bintang-bintang di langit? Coach Ya, pernah nggak? hah? Ngapain bilang? Ya. Ya tentu nggak mungkin ya, Iya. semua bisa dihitung ya. Ya, karena Bintang begitu banyak banget, iya. benar. Tapi Tuhan memberitahu Abraham loh bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak tuh coach, seperti bintang di langit. Wow, juga coach ya, bukan hanya itu juga. Ya. Tuhan juga berjanji kepada Abraham, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Waduh, Banyak ya, debu lebih tanah juga lagi banyak ya. Iya. Adakah yang dapat menghitung debu tanah? Asing Enggak ya coach ya? Iya, tapi Abraham tetap menginginkan bukti. Iya, kita selalu menginginkan bukti. Iya, benar. betul. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa memilikinya atau mewarisinya? Itu pertanyaan dia ke Tuhan ya. Iya. Jadi Tuhan memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Abraham sebagai jaminan dari janjinya. Tuh. Iya. Jadi Tuhan itu meminta Abraham bawa apa, Bawa coach? apa? Lembu betina, Oke. kambing betina, Oke. domba jantan, dan semuanya itu berumur 3 tahun. Nah, oke, juga oke. burung perkutut, Iya. nah, burung merpati. Wow. Nah, Abraham membawa semuanya loh, terus dipotong menjadi 2 dan menempatannya Seberangan ya? seberang-seberangan. Oke. Jadi artinya apa tuh coach? Nah, jadi jika ada di antara mereka yang melanggar perjanjian ini, Oke. mereka akan berakhir seperti hewan-hewan tadi. Yang kayak tadi tuh, yang mati dan terpecah menjadi 2. Iya, serius ya. Iya, janjinya serius ya. juga ya perjanjiannya itu ya. Wah, tapi takut juga ya. Iya, cukup menakutkan sih coach. Iya, kalau ada yang melanggar, Aha. ya dia akan mati seperti itu. Seperti bintang-bintang itu ya. Iya. Oke. Tapi kabar baiknya nih ya. Kabar baik, selalu ada kabar baik dalam Iya, Tuhan. Ya. Tuhan yang penuh kasih karunia. Wow. Nah, maka Tuhan membuat Abraham tertidur lelap. Jadi ketika Abraham itu tidur, tertidur lelap nih, iya. lagi tidur, Tuhan sendiri ya coach ya. yang Itu gimana tuh? berjalan. Aha. Berjalan melalui bagian-bagian yang hewan disembelih itu Wow. dalam bentuk api obor yang menyala loh. Wah, Sehingga membakar semuanya. jadi kebakar semuanya ya. Iya. Ya, jadi berarti Tuhan sendirilah yang telah membuat dan menggenapi perjanjiannya ya coach ya. Iya, Tuhan menunjukkan kepada Abraham nih ya, coach, ya betapa serius janjinya nih. Iya, benar juga ya. Dia Iya. telah menjanjikan Abraham sebuah tanah, sebuah keluarga bangsa yang besar, dan sebuah benih yang akan memberkati seluruh dunia. Wah, iya ya. Abraham tidak memiliki perannya Benar dan ya. dia tidak terlibat dalam membuat atau Menggenapinya, menggenapinya. benar. Dia hanya penerima janji. Oh, jadi dia cuma menerima janjinya Tuhan doang. ya. Iya. Oke. Perjanjian ini tidak bisa gagal loh, Yes. karena Tuhan tidak bisa gagal. Wow, bukannya Tuhan luar kita biasa. luar ya. biasa. Ya. Nah, adik-adik, perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah gambaran atau contoh dari perjanjian baru saat ini, yaitu perjanjian Tuhan dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, yaitu adik-adik dan coach. Tetapi ya, kita juga seperti Abraham. Benar. Gak tidak bisa mungkin lakuin ya, iya, betul. benar. Tidak bisa lakuinnya, Benar. tidak bisa jaga, Benar. atau menjalankannya tanpa gagal atau melanggarnya. Benar juga ya coach. Nah, karena itu kematian Yesus Kristus di kayu salib Wow. adalah gambar penggenapan dari perjanjian Allah Dengan Abraham, atau benih yang akan memberkati seluruh dunia, termasuk adik-adik kampus. Wow, jadi tubuh Yesus hancur dan berdarah seperti binatang yang dipersembahkan Abraham dan menjadikan perjanjian yang tidak akan pernah gagal oleh apapun dan siapapun untuk selama-lamanya. Ya, karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Nah, adik-adik dan coach menjadi bagian dari perjanjian baru itu dengan iman di dalam Kristus. Benar. Kita nih, Iya, hanyalah penerima dari perjanjian baru. Wow, luar biasa ya. Iya. Nah, selanjutnya nih ya, coach akan
melakukan object lesson ya, biar adik-adik lebih mengerti lagi firman ini ya. Oke adik-adik, kali ini nih Coach akan menunjukkan bagaimana perjanjian atau janji Tuhan itu yang dibuat tidak pernah akan gagal loh. Wah, nah gimana Coach Kerry? Jadi gimana Coach? Nah, Coba kasih tahu gimana Coach? Nah, janji yang kita buat seperti sehelai kertas ini, tipis. Nih tipis nih ya. Coba. Tipis, lemah dan letoy. Letoy, lemah dan letoy. Oke. Janji yang kita buat sangat mudah untuk diingkari dan gagal. Coba Coach, bisa gak dirobek kertasnya? Ini mah gampang. Tuh. Wah. Mau lagi? Lagi deh tuh. Gampang kan? Dirobeknya ya. Oke. Gampang ya adik-adik? Nah, adik-adik dan Coach bisa berjanji dan membuat janji dan berusaha untuk menepatinya. Nah, ini kan? Ini baru lagi deh Coach, baru lagi deh. Baru lagi. Nah, ya. Adik-adik sama Coach bisa ini nih, bisa janjian nih ya. Nah, dan berusaha untuk menepatinya. Tetapi janji yang kita buat, janji yang kita buat mudah untuk diingkari. Mengingkar janji jadi sobek. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Ini apa adik-adik? Alkitab. Nah, inilah janji Tuhan nih. Janji Tuhan bagi kita, adik-adik dan Coach. Nah, tahu gak adik-adik ada berapa banyak janji Tuhan berapa di banyak Alkitab janji ini? Tuhan? Ada berapa banyak Coach? sekali Coach. Nah, banyak. Berapa? Kira-kira ada berapa? 7.500 kali ya, lebih kali ya Coach ya. Nah, Alkitab ini isinya apa nih Coach? Isinya janji-janji Tuhan buat kita semua, buat adik-adik, buat Coach juga. Nah, menurut adik-adik nih ya Coach, kami kita tanya nih, mana yang lebih mudah untuk dirobek? Alkitab atau kertas? Nah, janji Tuhan atau janji kita? Pasti janji kita, Iya, Coach. betul. Coba. Gini aja udah begini nih, Coach. Oh, ini mah berat, susah nih mau dirobek. Dosa gak nih ya robek Alkitab nih? Ini gimana caranya? Tuh. Tebalnya segitu. Iya, gimana caranya tebal nih? Iya. Nah, oke. Sama juga dengan kertas-kertas ini nih. Wah, banyak nih kertasnya ya. Tumpukannya banyak ya, Coach ya. Wow, kira-kira berapa banyak ini, Coach? Berapa? 2.000, 3.000 nih. 2.000, 3.000. Nah, kalau 7.500 tingginya seperti ini nih, ya kan? Tebal banget ya. Nggak mungkin dirobek kan kalau misalnya tebal kan, ya kan? Susah ya. Benar kan adik-adik? Nah, gimana mau robeknya? Nggak mungkin. Iya, betul. Oke, nggak mungkin. Jadi susah. Iya, susah, benar. Nah, itulah perjanjian Tuhan bagi kita dan tidak akan pernah gagal oleh siapapun dan apapun. Karena apa Coach Ferry? Karena perjanjian Tuhan itu bagi kita begitu kuat. Tadi kan kuat banget ya Coach ya. Kuat iya. Dan sempurna lagi. Karena Yesus Kristus telah lakukan di atas kayu salib, Coach Dedi. Dan ini kabar baiknya nih, sekarang adik-adik dan Coach bisa menerima dan menikmatinya. Wow. Dan salah satu nih janji Tuhan adalah Aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan melupakanmu. Wah, luar biasa ya. Jadi ingat apa itu ya Coach ya? Ayat hafalan ya Coach? Iya, ayat hafalan. Oke. Diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi Coach. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wah, luar biasa ya. Wah, cepet sekali nih Coach. Oh, iya, Coach. Baru juga lagi asik-asiknya kita kepengen buat kayak gini nih Coach ya. Ternyata waktu sudah habis juga ya adik-adik ya. Jadi sebelum kita mengakhiri KMM kita hari ini, kita akan berdoa Coach Dedi. Berdoa ya. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh
mendengar Tuhan janji-janji-Mu Yap. terhadap kami semua Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal Amin. Tuhan. Kami selalu percaya akan Yes. janji-Mu Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. ya Benar Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Thank you, bentar Lord. lagi kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Yes. Engkau yang berkati kami semua ya Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan. Thank you, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, sampai jumpa ya adik-adik di Yes. streaming minggu depan. Oke, Happy Sunday. Happy Sunday. Bye.